Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali tahun ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan pahalanya oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk kepada hamba-hambanya yang kelak kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh, kata Allah, berbahagialah mereka hamba-hambaku yang mensucikan. Apa yang kemudian yang harus disucikan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan memperoleh kebahagiaan dan kemenangan kelak ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan yang merupakan titipan utama, yang ketika kita mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 titipan itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita jasad, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dia adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka semuanya ada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rambut sampai dengan kaki kita. Semuanya dibuatkan oleh Allah aturannya. Untuk apa aturan itu dibuat oleh Allah? Adalah untuk kebaikan kita semuanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita adalah hati. Yang kata Nabi, hati ini punya pengaruh yang luar biasa. Baik dan buruknya kita, maka itu bergantung dari hati yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita ruh. Kapan ruh itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita usia 4 bulan. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa ashhadahum alaihim, ya,
alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh yang ada di dalam janin dia menjawab, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Oleh karenanya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang terlahir maka dia dalam keadaan beriman, dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Pertanyaannya adalah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa di antara kita yang hadir pada malam hari ini yang gak punya dosa? Cung, ada yang gak punya dosa? Ada yang gak punya salah? Ada yang gak pernah ngelanggar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap kita pasti punya salah, betul. Mata yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, boleh jadi nih mata pernah kita gunakan untuk melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, boleh jadi mungkin pernah berkata atau mengeluarkan kata-kata yang itu akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tangan boleh jadi salah ngambil, boleh jadi pernah salah memegang. Hati ini boleh jadi mungkin pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, boleh jadi kita pernah singgah dan boleh jadi kita pernah melangkah di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kabar gembira. Gak usah kecil hati, kata Allah. Walaupun kalian banyak dosa, kalian banyak salah, kata Allah, gak usah kecil hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman, ada di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Qul, sampaikan olehmu Muhammad, ya ibadi, kepada mereka hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap dirinya. Tadi di awal saya sampaikan, mungkin di mata pernah, Pak, saya kalau mau nanya kepada Bapak semuanya, para jamaah, nih mata lebih banyak dipakai untuk melihat Al-Quran, mulut dipakai untuk membaca Al-Quran, atau lebih banyak kita sering melihat HP, membuka HP, atau kemudian membaca WA? Alladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, bagi mereka hamba-hambaku yang pernah mereka melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau sekali-kali berputus asa dari mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah. Kenapa? Allah memberikan pengumuman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampunkan seluruh dosa. Artinya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan peluang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita untuk mensucikan diri adalah ini sekarang, bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Tazkiyah,
Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan pensucian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk kembali memurnikan diri kita, kembali kepada Allah. Tapi untuk mensucikan diri itu ada syarat yang Allah Subhanahu wa taala ajukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kata Nabi, man soma Ramadhana imanan wa qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, barang siapa yang ketika datang bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia siangnya berpuasa dan dia hidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepadanya ketika dia melakukannya dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan cinta dan ridho Allah, kemudian dia persiapkan dengan sebaik-baiknya, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan menghapuskan dari segala dosanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ai kayaumin waladathu ummuh, dia bagaikan bayi yang baru keluar, terlahir dari rahim ibunya. Bersih, Pak. Maka ini adalah bulan suci Ramadan, kesempatan untuk kita semua. Sebagai renungan, Pak, untuk kita semua, saya akan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Berapa kali, Pak? Sesuai umur. Yang kedua, kira-kira di Ramadan tahun berapa kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, menggunakan dan memanfaatkan kesempatan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang dinantikan kehadirannya, kedatangannya oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kenapa dia dinantikan? Kenapa dia dirindukan? Karena banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan ini. Oleh karenanya, saya mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada para jamaah, mari kita sama-sama di bulan Ramadan tahun ini, kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ibtigha mardhatillah, dalam rangka mencari kecintaan dan keridhaan Allah, yang kelak selesai Ramadan mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada hamba yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, dan kelak kita ditempatkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tarawih juga